Selamat pagi. Saya minta waktunya Pak Guru ya. Ya. Oke. Ya, minta waktunya sebentar. Hari ini saya akan melakukan observasi nanti di kelas. Tapi sebelum saya melakukan observasi di kelas, saya ingin melaksanakan percakapan pra-observasi kita, Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bapak tinggal menjawab saja sesuai dengan pertanyaan yang nanti saya berikan. Siap ya, Pak Guru ya? Ya. Oke. Siap. Yang ingin saya tanyakan pada pertanyaan pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai Pak Guru dalam pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas? Baik, terima kasih Ibu. Jadi tema yang akan dibahas pada pertemuan hari ini dalam kelas yaitu tentang kemampuanku terbatas di kelas 7. Iya. Dari tema ini, tujuan pembelajaran yang diarahkan kepada siswa yaitu yang pertama adalah siswa bisa menunjukkan rasa syukur atas kemampuan dan keterbatasan dalam dirinya sendiri. Kemudian siswa dia bisa menerima keterbatasan dirinya dengan sadar dan rendah hati. Lalu siswa juga bisa menyebutkan berbagai jenis keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Iya. Kemudian juga siswa diharapkan menunjukkan sikap positif dalam menghadapi keterbatasan dirinya sendiri. Lalu ia bisa mengungkapkan rasa syukurnya itu kepada Tuhan dengan cara doa dan dalam cara tindakan hidupnya setiap hari. Begitu ya Pak ya? Iya. Tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, baik Pak Guru, luar biasa tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru capai hari ini ya. Saya beralih ke pertanyaan kedua Pak Guru. Pertanyaan yang kedua adalah area pengembangan apa yang hendak akan Pak Guru capai nantinya? Ya, baik, terima kasih Ibu. Area pengembangan berkaitan dengan tema yang akan dibahas pada hari ini di kelas 7 nanti, yaitu ada 2 bagian. Area pengembangan yang pertama adalah penguasaan pedagogik, di mana nanti dari penguasaan pedagogik itu perlu adanya pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu seperti siswa nanti akan diarahkan mengerjakan sesuatu atau diaktifkan dalam membaca kitab suci. Dan diharapkan bagi semua siswa wajib membaca perikop kitab suci atau kata dan kalimat dalam kitab suci seperti yang tertera dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian juga dari keaktifan siswa itu dalam konteks pengelolaan kelas, siswa akan dilakukan pendekatan secara menyeluruh, secara holistik dalam kaitan dengan tema itu dengan tujuan apakah siswa sudah benar-benar meresapi dan memaknai pesan firman dari Injil Markus tersebut. Luar biasa, meresapi dan memaknai ya. Iya. Dari Injil Markus tersebut. Iya. Ada lagi Pak Guru selain dari itu? Kemudian dari pengelolaan kelas itu lalu siswa diaktifkan dalam membaca Alkitab. Lalu setelah selesai melakukan pendekatan atau metode saintifik pada siswa, itu semua
bermuara pada ketika siswa dibentuk dan dididik agar materi itu bisa menjadikan pribadinya sebagai sebuah materi yang bisa menjadikan pengalaman hidupnya bermakna. Itu saja. Jadi menjadikan pembelajaran yang bermakna dari tema tentang kemampuanku terbatas. Ya, paling tidak dia menyadari bahwa keterbatasan saya ini perlu disyukuri dan diterima dengan lapang dada. Karena itu adalah sebuah anugerah dan pemberian yang begitu murni dari Tuhan sendiri. Ya, luar biasa Pak Guru, karena di sini siswa jadi menjadikan bahwa dia tahu dirinya itu punya kelebihan dan kekurangan serta mampu untuk bersyukur gitu ya Pak Guru ya. Pengembangannya sangat luar biasa, ada penguasaan pedagogi, kemudian ke pendekatan saintifik, kemudian pendekatannya secara holistik menyeluruh dan menjadikan pembelajaran itu nantinya dapat bermakna ke anak didik begitu ya Pak Guru ya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga Pak Guru, ini yang terakhir, tentang strategi apa yang dipersiapkan sehingga tujuan pembelajarannya akan tercapai. Baik, terima kasih Ibu. Dalam konteks strategi yang perlu dicapai atau perlu dilakukan dalam kelas ialah siswa akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran seperti siswa diminta atau disuruh untuk membaca kitab suci. Siswa disuruh membaca kitab suci, yaitu membaca firman dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Iya. Nah, dari tujuan membaca firman itu, pesannya adalah firman itu memberikan sebuah pesan moral dan pesan agama bahwa siswa paling tidak dia harus bisa dengan lapang dada dan dengan penuh kerelaan menerima apa saja yang menjadi kekurangan dan keterbatasan dalam dirinya. Itu adalah strategi yang dilakukan di dalam kelas, yaitu melibatkan siswa membaca kitab suci. Ada lagi Pak Guru? Kemudian setelah siswa membaca kitab suci, siswa akan diminta memberikan dan berkomentar kesan dan pesan apa yang akan diambil dari bacaan firman dari kitab suci itu. Jadi siswa akan diberikan kesempatan untuk berkomentar bahwa pesan dari bacaan firman ini adalah ini seperti yang sudah dia bacakan dan dia paham. Oke, berarti selain daripada dia mampu untuk melakukan diskusi kelompok, nantinya berarti ada refleksi juga ya Pak? Ada refleksi, benar, ada refleksi. Dan tentunya refleksi itu adalah sebuah kesimpulan akhir dari satu materi itu yang akan dibahas, sehingga refleksi itu membuat siswa merenung bahwa memang dalam konteks tema tentang kemampuan terbatas, hal-hal apa saja yang akan dia renungkan dalam konteks refleksi itu. Baik Pak Guru, berarti hanya itu saja atau mungkin ada lagi strategi yang lain? Saya kira seperti itu saja dia punya strateginya ini dalam konteks tema kemampuan terbatas. Oke, baik Pak Guru, sangat luar biasa Pak Guru punya dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian strategi-strategi yang disiapkan. Tentunya hal ini saya melihat bahwa semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan direncanakan nantinya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak Guru ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Selamat untuk melakukan pembelajaran sebentar dan saya akan observasi Pak di kelas. Semoga lancar dan kita sama-sama belajar Pak Guru. Siap. Terima kasih Pak Guru. Pemberitahuan kepada Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk.
semua. Pagi, Guru. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Kabar bagaimana pagi ini? Oke. Saya mulai dengan absen dulu ya. Iya. Yang Kristen Protestan, yang Kristen Katolik gabung saja hari ini. Siapa? Iya, oke. Kita gabung dan kita hari ini akan menjalankan materi yang baru. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan absen siswa dulu, baru kita mulai dengan ya. Albertus Wanti, Alfian Faipo, Anak Filipus Mendekeyau, Alfa, Alfa. Paulus Mutawianta. Sebelum kita mulai materi ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Allah untuk berkat-Mu kepada kami semua di pagi hari tadi. Pada pagi hari ini kita masuk kepada materi tentang kemampuan terbatas. Baik, sebelum kita berbicara tentang materi kemampuan terbatas, kita harus pertama-tama dulu memahami apa manfaat dari materi ini, apa tujuannya, dan nilai-nilai apa yang akan kalian terima, kalian petik dari tema tentang kemampuan terbatas. Baik, pengantar awal dalam konteks tema kemampuan terbatas adalah bagaimana kita sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai persona yang telah lahir dengan begitu sempurna, dilengkapi dengan indera yang sangat luar biasa. Tetapi setiap kita memiliki kemampuan, dan ketika kita memiliki kemampuan, dan kemampuan itu pasti ada batasnya, ada kekurangannya, ada hal yang masih belum begitu lengkap. Katakanlah dia seorang laki-laki, tetapi dia ingin jadi laki-laki yang badannya tinggi, tetapi dia belum bisa serentak menjadi laki-laki yang badannya tinggi, tetapi harus melewati tahapan-tahapan atau proses bertumbuh dan berkembang. Atau lalu penilaian yang akan diambil untuk kalian nanti adalah kalian akan diminta membuat sesuatu komentar bahwa pelajaran hari ini tentang kemampuan terbatas adalah hal-hal apa saja yang saya harus maknai. Misalnya, materi tentang kemampuan terbatas setelah engkau lewati materi itu, hal-hal apa saja yang engkau harus petik hari ini, hal-hal apa saja yang bermakna untuk engkau dari materi-materi tentang kemampuan terbatas. Oke. Coba kita melihat pertama cerita tentang judulnya Memiliki Dunia. Menyimak dari pengalaman hidup sehari-hari di halaman 31. Saya membacanya, kalian menyimak dengan baik agar apa nanti pertanyaannya kalian bisa menjawab.
Baik, simak baik-baik. Karena simak baik-baik. Memiliki dunia. Namaku Liz Alari. Aku dinyatakan dokter mengidap penyakit leukemia. Leukemia telah membuat sistem kekebalan tubuhku melemah. Tapi aku takkan menukar pelajaran yang kudapat selama 10 bulan itu dengan apapun. Aku telah belajar menjadi berani. Aku telah belajar menjadi kuat. Dan yang terpenting, aku telah belajar tidak menyerah. Setelah menyimak cerita ini, kita coba sama-sama ke halaman 32. Kita buka, ada beberapa pertanyaan reflektif yang perlu kita dalami bersama. Pertanyaan pertama, coba lihat baik-baik. Pertanyaan pertama, apakah yang kamu rasakan dan yang akan kamu buat jika kamu adalah Liz Alari? Siapa tadi Liz Alari itu? Dokter. Liz Alari adalah seorang yang mengidap penyakit leukemia. Dia adalah seorang yang mengidap penyakit apa? Penyakit leukemia itu adalah penyakit kanker darah. Penyakit kanker darah. Lalu sekarang pertanyaannya, ketika kamu mengalami penyakit ini, kamu apa yang kamu rasakan? Kesannya seperti apa? Misalnya begini, saya sakit ini, kira-kira perasaan kamu bagaimana? Ya? Menyesal, apalagi? Takut. Ya? Takut, apalagi? Menderita, apalagi? Malu, apalagi? Takut sudah, apalagi? Sedih. Tentu kalau kita sakit pasti kita mengalami rasa sedih. Sedih sekali. Tidak ada bahagia. Atau yang disini kalau sakit bahagia? Tidak ada. Kamu kalau sakit kamu bahagia? Tidak ada. Tidak. Tentu merasa apa? Ini. Sedih. Masa kau bilang senang? Tidak mungkin. Semua orang yang sakit pasti merasa sedih. Baik. Ketika kamu merasa sakit, apa yang akan kamu lakukan? Pertama, yang kamu lakukan ketika pertama apa? Boleh. Berdoa, baca Alkitab, apa lagi? Apa? Percaya pada Tuhan. Apa lagi? Membaca kitab suci. Kau? Hah? Iya, berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Tidak ada guna kalau kamu berdoa tapi tidak pergi berobat di rumah sakit. Boleh berdoa ketika kau sakit, minta pertolongan Tuhan untuk apa? Kesembuhan dari penyakit atau dari sakit. Tetapi engkau juga harus ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik untuk berobat. Punya masalah sedikit cepat emosi dan langsung baku pukul. Itu bagian dari apa? Keterbatasan. Kenapa? Dia tidak mampu menjadi orang yang baik, tidak mampu menjadi orang sabar. Apalagi keingin bisa sedih. Coba bisa, apa itu maksudnya? Hah? Pak Guru tidak dengar, bisa sedih. Bagaimana? Kenyamanan. Apalagi? Oke. Baik, Pak Guru akan jelaskan. Keterbatasan yang kalian miliki atau yang pernah kamu lihat pada diri orang-orang lain adalah pertama,
ada yang lahir tetapi Tidak. dia tidak sempurna, cacat. Itu adalah sebuah keterbatasan. Baik. Injil, coba kita buka Injil Markus 4 ayat 35 sampai 44. Baca ini dulu, halaman 35. Kita baca pertama dulu, baca ini. Kita baca sama-sama. Ayo. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sama-sama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Yaitu danau Tiberias. Sama bagaimana sikap Yesus ketika 5.000 orang yang mengikuti Yesus kelaparan. Yesus merasa kasihan. Apalagi? Ya. Yesus memberikan makanan. Ingat sikap Yesus ketika mereka melihat laki-laki itu sekitar 5.000, kira-kira 5.000 orang banyaknya. Mereka
kali ini, maka sebagai kegiatan penutup pertama, kamu harus menyadari bahwa saya adalah pribadi yang punya kelemahan dan kekurangan. Kedua, saya adalah pribadi yang perlu belajar banyak, berjuang keras untuk mencapai cita-cita dan ilmu pengetahuan atau impian. Mau jadi orang hebat harus susah dulu, belajar. Iya, harus susah dulu. Mau jadi orang hebat harus belajar. Belajar apa? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Belajar banyak ilmu pengetahuan. Harus belajar ilmu pengetahuan. Hafal ilmu pengetahuan yang banyak. Misalnya hafal pasal-pasal, hafal matematika, hafal perkalian, hafal pengurangan, penjumlahan dan pembagian. Baik, adik sekalian, siang hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan masuk berbicara tentang materi yang baru. Materi minggu depan yang kita bahas yaitu adalah syukur atas hidup di halaman 39. Itu saja pertemuan siang hari ini. Tadi kita buka dengan doa, maka sekarang juga kita tutup dengan Doa lagi. mari kita berdiri. Kita tutup kegiatan kita siang hari ini dengan doa. Tuhan, puji dan syukur serta terima kasih berlimpah kami haturkan kepadamu atas kekuatan, semangat baru serta kesabaran dan ketabahan yang kami jalankan pada saat ini di dalam ruangan ini. Semoga ya Allah Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini saya akan mempraktikkan teknik coaching pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi kelas. Nama saya adalah Risa Yanti, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Mimika, bertempat di Sekolah SMP Negeri Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika, dan ini adalah rekan guru saya yang akan saya coaching yang bernama Ferianto Suwandi. Dan di sini juga telah hadir pengajar praktik saya, Bapak Albertus Alto Manggare. ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mendampingi saya dan Pak Guru Ferianto. Baik, saya akan memulai percakapan coaching saya di pasca observasi kelas. Baik Pak Guru, siap? Siap. Iya. Pak Guru, tadi kan sudah melakukan pembelajaran ya Pak Guru ya di kelas ya. Nah, dari pembelajaran tersebut pastinya ada refleksi yang harusnya akan Pak Guru renungkan seperti itu ya. Nah, dari refleksi tadi, kira-kira peristiwa, perasaan, dan pembelajaran serta penerapan apa yang akan Pak Guru lakukan ke depan? Baik, selamat siang Ibu Risa, Pak Alto. Syukur puji Tuhan, luar biasa senang dan terima kasih telah meluangkan waktu bagi saya dalam hal pemaparan tentang apa yang saya
berikan lewat materi yang sudah saya persiapkan untuk anak didik saya, yaitu pertemuan pada hari ini saya memberikan tema tentang kemampuanku terbatas, yaitu pertemuan yang keempat begitu. Jadi dari segi perasaan memang jujur saja ketika saya memberikan materi ini saya merasa bahwa anak-anak begitu dengan antusias mencerna, menyerapi serta menerima materi itu dengan begitu semangat. Dan apa yang saya berikan dan jelaskan, mereka semua dengan sangat antusias mengerti, dan juga sekaligus juga ada efek baliknya, mereka memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang saya berikan. Jadi perasaannya gimana Pak? Udah puas, Perasaan, bahagia? iya. Perasaan saya sangat puas karena memang apa yang saya berikan itu berkenan di hati anak-anak dan mereka menjadikan itu sebagai ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Baik Pak Guru. Kemudian ada peristiwa-peristiwa mungkin yang terjadi tadi di kelas yang mungkin ada catatan-catatan untuk sebagai penilaian formatifnya Pak Guru di kelas tadi? Iya, baik. Terima kasih Ibu. Dalam pemaparan materi tadi, hal-hal yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di ruangan kelas yaitu anak-anak pertama-tama saat saya berikan materi ada hal yang terjadi di dalam ruangan kelas, yaitu proses pembelajaran yang berlangsung terjadi dengan begitu lancar, ada respon positif dari anak-anak, kemudian juga anak-anak saya mengajak mereka untuk berdiskusi secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam kaitan dengan materi tentang kemampuanku terbatas. Lalu peristiwa yang lain adalah anak-anak memberikan pertanyaan karena begitu terlalu bersemangat, jadi kadang mereka menjawab pertanyaan yang saya berikan sedikit begitu melenceng dari apa yang menjadi topik pembicaraan. Tapi saya bangga bahwa sekaligus puas karena memang apa yang saya berikan mereka mengerti, meskipun ada beberapa siswa juga belum begitu mengerti dengan baik apa yang saya jelaskan di dalam kelas. Jadi memang peristiwa yang terjadi adalah adanya dialog interaktif antara siswa dan saya sebagai guru, sekaligus juga adanya proses pembelajaran yang sifatnya tidak kaku. Anak begitu leluasa memberikan pertanyaannya tanpa adanya rasa takut atau rasa ragu, karena memang kedekatan antara saya dan anak-anak juga begitu bagus, sehingga antara guru dan siswa tidak adanya jaga jarak atau tidak adanya jurang pemisah. Seperti itu kira-kira. Luar biasa Pak Guru, karena proses pembelajarannya aktif ya, anak-anak memberikan respon yang positif juga. Iya. Kemudian apa pembelajaran yang dapat Pak Guru ambil dari kegiatan tadi di kelas? Baik Ibu, pertanyaan sangat menarik sekali. Pembelajaran yang perlu saya petik maknanya dari tema tentang kemampuanku terbatas adalah yang pertama, perlu meningkatkan rasa syukur dan terima kasih atas apa yang sudah kita miliki sebagai sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Allah menciptakan kita lengkap adanya, sempurna adanya, tanpa suatu kurang apapun. Meskipun kita terlahir tidak sempurna, tetapi kita harus dengan rendah hati, dengan lapang dada, dengan ikhlas menerima apa yang kita miliki, meskipun itu adalah sesuatu yang terbatas. Dalam arti syukur yang kita terima dari Allah adalah bahwa kita dilengkapi dengan anggota tubuh yang begitu bagus, tidak ada cacat. Kemudian juga kita memiliki sikap yang baik untuk menerima apa yang kita miliki. Meskipun di satu sisi cenderung ada sikap rendah diri, tidak menerima diri apa adanya, tetapi perlu adanya sikap menerima diri apa adanya. Daripada manusia yang dilahirkan dengan cacat, tetapi juga mereka masih mampu untuk menerima diri apa
apa adanya. Sehingga kita yang terlahir dengan sempurna, meskipun dengan kemampuan terbatas, tetapi itu perlu disyukuri. Karena itu adalah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, Bapak, terkait dengan penerapan dan rencana ke depan itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Penerapan yang perlu dilakukan untuk di hari-hari yang akan datang dalam kaitan dengan materi yang saya berikan hari ini ataupun materi yang akan datang adalah perlu adanya memaksimalkan potensi anak, di mana di sekolah kita ini anak-anak yang kita didik terdiri dari suku-suku yang berbeda-beda. Oleh karena itu potensi masing-masing anak juga berbeda-beda, sehingga keberbedaan itu perlu kita memaksimalkan. Secara khusus memaksimalkan potensi dari anak yang agak kurang kemampuannya, agak terbatas kemampuannya dalam menerima dan menyerap materi yang diberikan oleh guru. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di awal waktu pra itu kan sempat kita berbincang-bincang bahwa ada area pengembangan yang hendak dicapai. Salah satunya itu adalah penguasaan pedagogik dan ingin membuat pembelajaran di kelas itu menjadi lebih bermakna. Nah, kira-kira dari area pengembangan itu apakah sudah tercapai pada pembelajaran tadi, Pak? Ya, baik Ibu, terima kasih. Khusus materi yang saya berikan hari ini tentang kemampuanku terbatas, saya amati ada beberapa siswa yang responnya agak kurang. Mungkin karena faktor lapar, ngantuk, atau juga faktor karena memang potensi akademiknya atau potensi intelektualnya berkurang atau agak kurang. Sehingga materi yang saya berikan hari ini secara umum anak-anak sudah mengerti dan memahami dan sudah memaknai itu, tetapi juga ada beberapa anak yang memang mestinya harus perlu dilakukan pendekatan secara personal juga, sehingga sasaran pencapaian materi ini dengan tujuan agar siswa mengerti dan memahami materi ini perlu dimaksimalkan dengan catatan bahwa perlu dilakukan pendekatan secara personal dan pengamatan secara maksimal untuk beberapa anak yang memang kemampuannya di bawah rata-rata atau bahkan memang sangat kurang. Baik ya. Kira-kira seperti itu. Iya, bagus sekali Pak, luar biasa bahwa yang menjadi catatan adalah ingin sekali adanya pendekatan secara personal dan adanya perhatian yang secara maksimal kepada anak-anak yang mungkin bisa dikatakan masih kurang. Benar. Dalam Karena memang itu iya. istilahnya pedagogik itu sasarannya adalah melakukan pendekatan, itu bagian dari sebuah metode dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Iya benar. Tadi dalam catatan Bapak sempat juga Bapak mengatakan bahwa terkadang anak-anak itu mengajukan pertanyaan yang melenceng dari topik pembelajaran. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang Bapak akan lakukan agar mungkin anak-anak ini ketika dia aktif sesuai dengan topik pembelajaran di kelas seperti itu, atau mungkin ada strategi yang lain ke depan? Baik, terima kasih Ibu. Bagi anak-anak yang memang tidak memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang diberikan, pertama, saya melakukan strategi yaitu menjelaskan ulang atau menjelaskan kembali maksud, tujuan, dan definisi dari materi itu supaya anak ini tidak salah mengerti, tidak salah paham maksud dan tujuan dari apa yang saya jelaskan. Kemudian saya bisa juga menempuh cara-cara lain, misalnya perlu saya memanggil dia melakukan pendekatan secara pribadi dengan catatan bahwa materi ini saya jelaskan secara pribadi dengan melakukan pendekatan personal, sehingga efektivitas dari materi yang saya bawakan dan saya jelaskan bisa tepat sasaran dan dimengerti oleh anak yang memang memberikan pertanyaan melenceng dari materi yang dijelaskan. Kemudian yang strategi yang berikut, saya bisa
melakukan bimbingan khusus untuk anak ini supaya saya bisa memantau dan memahami ternyata anak ini mungkin daya serapnya agak kurang atau daya ingatnya, daya pemahamannya begitu lemah, sehingga perlu saya melakukan bimbingan atau pendampingan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak, rencana tindak lanjutnya sangat luar biasa. Saya tunggu cerita-cerita menarik berikutnya tentang aksi nyata rencana tindak lanjutnya Bapak. Terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan waktu. Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak juga sudah melibatkan saya dalam proses pembelajaran ini. Ini juga sebagai sebuah hal yang bisa memperkaya diri saya juga. Apa yang menjadi kekurangan saya, Ibu bisa menambah apa yang menjadi kekurangan saya. Terima kasih banyak. Baik. Iya, terima kasih. Sesi selanjutnya saya akan memberikan penguatan terkait dengan praktek coaching supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Risa Yanti selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mimika bersama Bapak Yanto. Iya, jadi luar biasa sekali. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada calon guru penggerak untuk melakukan observasi, kemudian praktek dalam rangka supervisi akademis. Jadi mulai dari tahapan awal berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian ada percakapan, pra-observasi, kemudian ada observasi, dan luar biasa pada siang menjelang sore hari ini kita sekalian membersamai Bapak dan Ibu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya, jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi sangat luar biasa, artinya bahwa ada hal-hal yang menarik yang terjadi, kolaborasi dalam proses pembelajaran terkait dengan tidak salah mata pelajaran pendidikan agama Katolik ya. Iya. Kemudian dengan Ibu Risa selalu calon guru penggerak, alur percakapan dengan menggunakan model Tirta, ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian di sela-sela percakapan kita melihat ada komitmen yang baik dari coachingnya untuk dapat menerapkan pembelajaran yang dapat berpihak kepada peserta didik. Sekali lagi segala apresiasi dan ungkapan terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang telah berkolaborasi bersama dalam melakukan aksi nyata terkait dengan modul 2.3. Ya, saya pikir sekian. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik Bapak, terima kasih atas penguatan yang telah diberikan untuk saya dan rekan saya, Bapak Perianto. Ini akan menjadi refleksi dan masukan buat saya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan saya menjadi lebih baik sebagai coach dan bisa memaksimalkan potensi dari coach saya. Terima kasih Bapak. Oh, keren banget ini. Terima kasih Bapak Yanto. Sama-sama. Iya.